Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Uyuh Makmuroh dari kelas BKI 1C akan menjelaskan mengenai teori psikologi Gestalt. Definisi: dalam bahasa Jerman, Gestalt berarti whole configuration atau bentuk yang utuh, pola, kesatuan, dan keseluruhan. Artinya Gestalt adalah keseluruhan, lebih berarti dari bagian-bagian. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Fenomena adalah data yang paling dasar dalam psikologi Gestalt. Tujuan: teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Teori ini dibangun oleh 3 orang, yaitu Kurt Koffka, Max Wertheimer, dan Wolfgang Kohler. Mereka menyimpulkan bahwa seorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Bagi para ahli pengikut Gestalt, perkembangan itu adalah proses diferensiasi. Dalam proses diferensiasi itu, yang primer adalah keseluruhan, sedangkan yang bagian-bagian adalah sekunder. Bagian-bagian hanya mempunyai arti sebagai bagian daripada keseluruhan dalam hubungan fungsional dengan bagian-bagian yang lainnya. Keseluruhan ada terlebih dahulu, baru disusul oleh bagian-bagiannya. Contoh, bila kita bertemu dengan seorang teman misalnya, dari kejauhan yang kita saksikan terlebih dahulu bukanlah bajunya yang baru atau pulpennya yang bagus atau dahinya yang terluka, melainkan justru teman kita itu sebagai keseluruhan, sebagai Gestalt. Baru kemudian menyusul disaksikan adanya hal-hal khusus seperti bajunya yang baru, pulpennya yang bagus, dahinya yang terluka, dan sebagainya. Tahapan atau prosedur: penelitian mereka menumbuhkan psikologi Gestalt yang menekankan bahasan pada masalah konfigurasi, struktur, dan pemetaan dalam pengalaman. Untuk mendukung teorinya, Wolfgang Kohler lakukan eksperimen pada simpanse. Eksperimen tersebut dilakukan di Pulau Kanari tahun 1913 hingga 1920. Berikut ini adalah salah satu eksperimen yang dilakukannya, yaitu memasukkan simpanse ke dalam sangkar, kemudian dimasukkan juga sebuah tongkat, dan di atas sangkar diberi sebuah pisang. Melihat buah pisang yang tergelantung tersebut, simpanse berusaha untuk mengambilnya, namun selalu gagal, dan berarti simpanse mengalami sebuah problem, yaitu bagaimana bisa mendapatkan buah pisang tersebut. Karena di dekatnya ada sebuah tongkat, maka timbullah pemahaman atau insight bahwa untuk meraih buah pisang itu harus menggunakan tongkat tersebut. Teori ini berproses dalam tahapan bagaimana caranya menyelesaikan masalah atau problem solving. Kelebihan teori ini dalam proses belajar: menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dari peserta didik. Siswa dengan mudah dapat mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri. Siswa dapat dengan mudah berpikir tentang pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif, imajinatif. Siswa mempunyai kesempatan untuk mencoba gagasan baru. Kekurangan teori ini dalam proses belajar: pemahaman itu tidak dapat menjadi prototipe untuk sejumlah belajar yang biasa dilakukan manusia. Barangkali pemahaman barulah terjadi kalau kita belajar dengan pemecahan masalah. Walaupun dalam kenyataannya tidak semua hal merupakan masalah, boleh jadi hanya merupakan fakta atau prinsip. Sejarah dan penemu. Perintis teori Gestalt ialah C.H.R. von Ehrenfels dengan karyanya Über-Gestalt Qualitäten tahun 1890. Gerakan Gestalt dianggap pertama kali diluncurkan oleh Gestalt atau Gestalt teori ini lahir di Jerman tahun 1912, dipelopori dan dikembangkan oleh Max Wertheimer, dan dianggap juga sebagai bapak pendiri yakni Wolfgang Kohler. Max Wertheimer tentang gerakan yang muncul pada tahun 1912. Teori belajar Wolfgang Kohler 1887 hingga 1967 dan Kurt Koffka 1886 hingga 1941 yang meneliti tentang pengamatan dan problem solving. Rupanya hanya sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.